Yo, balik lagi di Jul ID. Jangan juli tanpa data yang valid. Kali ini kita bakal ngebahas soal Pak Luhut nih, Pak. Gimana, Pak? Kabarnya sehat, Pak? Puasanya lancar, Pak? Terus wacana penundaan pemilu gimana, Pak? Nggak, ya kita semua tahu gitu ya. Belum lama ini Pak Luhut ngomong kalau misalkan dia tuh punya big data. Big datanya itu katanya ada 110 juta orang gitu, pengguna media sosial yang ingin pemilu diundur. Nah, hal ini tentunya mendapat banyak sekali respons oleh elit-elit partai lainnya, karena ya itu kan kepentingan mereka, mungkin kepentingan mereka buat ya biar cepat di 2024 bisa nyapres atau pengen ngapain gitu kan. Salah satunya ini dari Pak Amin Rais. Jadi Pak Amin Rais ini mendesak Pak Luhut untuk segera mundur dari Kabinet Indonesia Maju, karena si Pak Amin ini tuh meyakini sebagian besar ini nih nggak percaya dengan Pak Luhut lagi yang terus menghidupkan wacana penundaan pemilu. Nah, habis itu kata Pak Amin gini, sebagian besar masyarakat sipil saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut gitu. Please resign sooner the better, katanya gitu. Nah, terus kita tuh belum lama ini Pak Luhut juga tuh udah pernah nolak gitu ya, nolak permintaannya mahasiswa UI yang waktu itu lagi ketemu di kampus gitu. Nah, Pak Luhut itu bilang katanya dia tuh punya hak. Dia tuh punya hak untuk tidak memberitahukan data itu gitu. Padahal publik itu mengatakan bahwa ya itu kan Pak Luhut udah bilang kayak gitu di publik. Kenapa nggak dibeberin sekalian? Itu kan hak, udah jadi hak publik gitu. Karena Pak Luhut pejabat, jadi seharusnya data dan informasi yang Pak Luhut punya itu harus dibeberin ke publik. Karena itu menjadi hak publik untuk mengetahuinya. Nah, di sisi lain, ini ada Pak Rocky Gerung. Dia tuh melihat ya, atau menilai kebohongan istana negara dimulai dari ulahnya Pak Luhut. Katanya gitu. Hal itu disampaikan oleh Rocky Gerung yang merespons pernyataan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Karena waktu itu sempat Pak Lanyala itu tuh bilang kalau misalkan data yang dimiliki oleh Pak Luhut ini bohong. Jadi sebenarnya kita harus percaya sama yang mana nih? Katanya harus percaya sama Pak Lanyala. Tapi Pak Luhut juga punya data. Ya tapi kalau misalkan emang Pak Luhut belum bisa ngasih tahu data realnya, ya kita juga nggak bisa percaya sih. Sebaliknya, Pak Lanyala juga harus membeberkan datanya juga, biar Pak Lanyala bisa dipercaya kan gitu. Rocky Gerung tuh waktu itu tuh bilang kalau misalkan Pak Lanyala itu tuh sudah menganggap bahwa kebohongan istana itu yaitu dari Pak Luhut itu. Menurutnya bukan tanpa alasan si Rocky Gerung ini menyebut Lanyala sudah merasa kalau Pak Luhut itu berbohong gitu. Karena ya udah Pak Luhut emang nggak ngebuka big datanya yang dia punya. Habis mau gimana lagi? Bukan cuman elit-elit politik sebenarnya sih yang nggak percaya sama hal itu. Sekarang kan kalau misalkan dia memang punya, ya kenapa dia nggak berani untuk membongkar itu gitu? Apakah dia memang tidak punya? Kalau misalkan tidak punya bagaimana? Kalau misalkan nggak punya, apa harus diberi sanksi karena dia sudah membuat sebuah kebohongan gitu? Itu kan hoax, ya kan? Sama aja sama orang-orang lain yang suka bikin hoax. Atau enggak, apa ya, kan banyak juga orang-orang yang kena pasal kebohongan dan membuat keonaran. Ya nggak sih? Kalau katanya Pak Refli Harun, ya taraf kebohongan dan membuat keonarannya Pak Luhut itu tuh lebih-lebih daripada pas Habib Rizik, Habib Bahar, waktu itu Jumhur Hidayat, Anton Permana, sama Pak Syagan dan Nainggolan gitu. Nah katanya kalau misalkan ngomongin soal menyebabkan keonaran, apa yang disampaikan Luhut justru memunculkan keonaran yang meluas gitu. Itu kalau misalkan indikatornya soal adanya protes, adanya demonstrasi, itu kan adanya demo anak-anak mahasiswa kemarin itu gara-gara Pak Luhut ngomongin soal isu isu soal penundaan pemilu juga gitu. Emang sih Pak Luhut tuh nggak ngomongin soal 3 periode, tapi kan ketika memundurkan jadwal pemilu, itu artinya Pak Jokowi
nambah nih masa jabatannya, entah 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin berapa hari, mungkin dalam sampai ditetapkan tanggalnya sekian gitu kan. Itu kan namanya memperpanjang juga, Pak. Pak Refli juga bilang gini, walaupun Pak Luhut bisa dikenakan dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang pengaturan hukum pidana tentang menyebarkan berita hoax dan membuat keonaran, tapi Pak Refli tuh ngaku kalau hal itu tuh ya nggak usah lah kalau misalkan cuman terkait berbeda pendapat. Tapi ya lagi-lagi kalaupun memang pendapatnya itu kan, kalau misalkan pendapat Pak Luhut itu dianggap sebagai pendapat gitu kan. Kalau misalkan dia bohong tentang datanya, itu kan udah bukan pendapat dia seorang diri gitu kan. Jadi menurut gua ya memang harus dibongkar secepatnya sih. Mendingan Pak Luhut ya udah jujur aja gitu. Misalkan nggak punya gitu kan, hai rakyat, saya minta maaf, saya nggak punya datanya. Ya udah, saya diberi sanksi gitu kan. Sanksinya apa ya terserah rakyat gitu. Karena kan ya mau bagaimanapun rakyat itu butuh transparansi gitu. Hal itu tuh agar kita itu nggak distrust kepada pejabat negara gitu. Oke deh, segitu aja. Semoga teman-teman semuanya suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan nggak setuju sama omongan gue, bebas komentar di sini karena semua orang bebas berpendapat gitu kan. Jangan lupa download aplikasinya Genpiko di Google Play dan App Store. Oke? Dadah!